Dalam berkesenian sebenarnya seperti biasa kita dimanapun berada selalu mencari tempat di mana komunitas atau yang berkumpul para seniman-seniman. Siswa-siswa juga tetap tertarik untuk menerima pelajaran karena pembawaannya yang asik. Bapak Odi Jailani ini adalah seorang guru yang profesional dan sangat bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru. Di setiap tetes malam yang mengalir di atas selembar kain, tersimpan cerita tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan tentang identitas sebuah bangsa. Batik bukan hanya milik salah satu daerah saja. Batik adalah milik Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah menghadirkan coraknya tersendiri. Di Sulawesi Utara, keindahan bawah laut, burung manguni, bunga-bunga tropis, hingga ornamen budaya Minahasa menjelma menjadi motif yang memiliki karakter tersendiri. Di balik berkembangnya batik motif Sulawesi Utara, ada tangan-tangan yang memilih mengabdi. Salah satunya, Oni Jailani, seorang guru, seniman, sekaligus pembatik. Masyarakat mungkin belum tahu dulunya itu masih menganggap batik itu kan bukan punya kita, bukan punya Sulut. Tapi setelah dinobatkan sebagai benda yang memang ini karya nasional, maka semuanya menjadi berubah dan menjadikan bagian batik itu adalah kekayaan Indonesia yang nantinya berkembang setiap provinsi itu menggunakan motif-motif masing-masing. Salah satunya motif yang berkembang saat ini yaitu motif yang berada di Sulawesi Utara, ada yang Minahasa, ada yang dari Sangir dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya yang pengetahuan ataupun informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa batik itu bukan milik orang Jawa saja. Jadi pada dasarnya batik itu jangan berpikir itu miliknya orang Jawa. Kenapa banyak orang berpikiran begitu? Karena memang dulu perkembangannya zaman kerajaan dan sebagainya di Jawa itu mereka salah satunya adalah kemampuan membatik menjadikan bagian dari yang tidak terlepaskan. Tetapi pada dasarnya batik itu hanya keterampilan teknis cara membuat sesuatu kain yang intinya batik itu bagaimana membuat suatu karya dengan menggunakan lilin, penghambat warnanya dan motifnya. Nah itu makanya di Indonesia pun ada, atau di Jawa pun ada motif Pekalongan, ada motif Jogja, ada motif Cirebon dan sebagainya. Nah itu berarti sama dengan di Sulawesi Utara misalnya kalau berkembang. Tekniknya boleh kita sama tetapi motifnya yang membedakan. Oh ini batik khas dari Sulawesi Utara. Dengan cara apa? Mungkin motifnya beda. Kita punya motif Tarsius, kita punya motif Waruga, kita punya motif Pinabetengan, kita punya motif dari Sangir dan sebagainya, Minahasa, sehingga bisa membedakan antara batik Sulut dengan batik yang dari Jawa, sehingga keteknikannya sama dengan cara apa? Satu, batik itu ada 3 hal yang dibuat. Satu dengan cara canting, kedua
cap, ketiga gabungan antara canting dengan cap. Memang kendala untuk mengajarkan ini agak susah karena masyarakat sekarang sudah berpikir bahwa batik itu kan namanya dulu kerajinan. Sehingga orang berpikir, aduh ini berat, baru lihat cara kerjanya saja lama dan sebagainya. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya pengertian kepada masyarakat bahwa batik itu adalah sesuatu yang unik, khas, dan berbeda dari yang lain. Itu yang paling penting dari segi keteknikan. Cuma yang paling menurut saya kenapa penting batik menjadikan ke depan ini dikembangkan, karena itulah yang membedakan kita dengan kain-kain lain. Yang khas Indonesia orang taunya batik. Baginya, membatik bukan sekedar menghasilkan karya, tetapi menjaga identitas, menjaga sejarah, dan memperkenalkan Sulawesi Utara melalui selembar kain. Di SMK Negeri 5 Manado, ruang kelas menjadi tempat lahirnya generasi pembatik baru. Sudah puluhan tahun, Oni Jailani mengabdikan dirinya sebagai guru seni rupa. Yaitu motif yang pertama, kurangin, inabetengan, dan motif waluga. Di ruang inilah, ia percaya budaya harus diwariskan. Bukan sekedar diceritakan, tetapi dipraktekkan. Jadi diawali dari memang tugas saya sebagai guru, yaitu guru kriya tekstil. Waktu itu salah satunya kompetensinya adalah batik. Kemudian caranya kita itu dengan cara pameran-pameran. Karya-karya kita di pameran pembangunan yang dilaksanakan di Sulawesi Utara, sehingga masyarakat secara tidak langsung bisa mengetahui sejak dini tentang batik itu seperti apa. Nah, sampai kepada mengetahui bahwa batik itu hanya sebagai keteknikan saja, sementara motif itu bisa dari mana saja. Kalau menurut saya, mulai dari mencantik itu mengajarkan kita kedisiplinan, ketekunan, kerapihan, dan tentunya kecintaan terhadap batik itu sendiri. Mencanting itu memerlukan ketekunan, karena apa? Dia harus dilakukan dengan cara teliti dan sangat disiplin waktunya dan sebagainya. Sehingga mengajarkan orang secara tidak langsung, hidup harus disiplin, kemudian mencintai. Dan kalau dia mencintai susah untuk, makanya kalau di Jawa jangan heran kalau ada usia yang sudah tua sekalipun, dia masih membatik. Karena itu dijadikan sebagai hobi, sebagai sesuatu kecintaan. Padahal dilihat dari segala macamnya kan nggak terlalu mahal, tetapi semangatnya itu yang luar biasa.
bisa menimbulkan seorang untuk menggali potensi yang ada di daerah. Sehingga anak itu menjadi kreatif dan punya kemauan untuk bekerja. Tanggung jawab yang kuat dalam bekerja. Karena kita latih mereka untuk telaten, tekun, disiplin, dan sebagainya. Sehingga begitu juga kalau mereka tidak bekerja di situ, tapi bekerja di tempat lain, mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang, karena di batik itu minimal dia akan mengenal panasnya lilin. Itu juga menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan. Kalau kita tidak sedikit saja panas lalu mengundurkan ini, tidak. Dengan cara tekun, ikut terus, dan akhirnya mereka akan tetap bertahan. Nanti coba ya, gini ya. Yang praktek masing-masing, yang praktek. Nanti akan diambil gambarnya yang terbaik. Nih. Kita mulai pelan. Pakai alas nih. Nah. David ngambil gambar kayak itu David. Iya. Jangan lama-lama, masukin lagi. Merentang, putarin, merentang. Ini ditarik, baru putar lagi. Supaya dia nggak kendor. Saya tidak bisa gini. Sebenarnya kalau dilakukan sejak sekolah dasar, itu akan memudahkan dia ketika di sekolah lanjutan berikutnya. Sebenarnya sama saja, cuma mungkin media dalam artian karyanya berbeda. Kalau SD cukup kecil-kecil saja, kalau yang sudah tingkat SMK itu sudah ukuran kain, jadi 2,5 meter dan sebagainya. Kedua dari motif, kalau di SD mungkin kita yang buatkan. Tapi kalau SMK, mereka membuat desain sendiri. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kayaknya pada orang boleh pakai meja kan? Yang penting tidak boleh sampai tumpah itu, karena itu akan panas. Nah, begitu. Masukin aja, nanti ambilnya setengah. Setiap guru pasti ketika melihat sesuatu yang kita miliki, kita akan berikan kepada siswa itu. Salah satunya contoh misalnya, mereka walaupun tidak punya kemampuan untuk membeli barang atau bahan atau alat, kita bagaimana caranya bisa pengadaan itu untuk bisa praktek. Karena pada dasarnya ilmu yang kita dapatkan akan berguna bila mana diberikan pada orang lain. Kesalahan bukan untuk dimarahi, melainkan bagian dari proses belajar. Pak Oni percaya setiap anak memiliki karakter, dan karakter itu akan terlihat dari goresan motif yang mereka buat. Tergantung motif yang kita buat. Ini motifnya motif tarsius. Ini yang kita buat. Saya kenal Bapak Oni sejak saya masuk di sekolah ini tahun 2006. Tahun 2006 itu saya sudah kenal karena kita sama-sama guru produktif di Kria Produksi Tekstil dan Batik. Dan Pak Oni ini senior kita yang paling pandai untuk membatik, menggambar dan membatik. Motif campuran yang semuanya khusus Sunda. Jadi digunakan ini untuk apa nih? Bapak Oni Jailani ini adalah seorang guru yang profesional dan sangat
bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru, dan yang saya tahu juga dia punya pekerjaan yang lain sebagai entertainment yang bisa menghibur orang dalam kelebihannya. Yang membedakan Pak Oni dengan yang lain, dia walaupun dalam keadaan, saya ingat waktu lalu, berapa tahun lalu, dia sedikit ada kesehatan terganggu, tetapi tetap dia berusaha untuk datang melaksanakan tugasnya. Sebagai guru tidak ada absen baginya, walaupun dia waktu itu dalam keadaan sakit. Hebatnya dia dapat menyesuaikan, dapat mengimbangi tugas tambahannya di luar dengan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Dan dia sangat disenangi oleh semua guru di sini karena orangnya humoris, kemudian pandai menyesuaikan diri dan tidak pernah ada rasa marah atau melihat Pak Oni marah. Pengusaha kerajinan. Kalau ini kan jadi guru, ini kebanggaan kita juga. Dari yang sudah pengalaman para lulusan kita, ada juga sekarang yang jadi guru yang ada di sekolah saya, itu juga murid langsung saya. Beliau memang tidak terlalu banyak yang benar-benar serius, tetapi melihat dari pengaruhnya terhadap pekerjaan, itu akan menimbulkan tanggung jawab yang kuat dalam bekerja. Ada waruga, ada tarsius, semua ada di sini gabungan yang hasil kemarin, dan nanti bisa dikembangkan sekolah ini. Kenapa ini semuanya nuansanya memang sengaja nuansanya nanti bisa dikembangkan sekolah ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa ikutan. Bapak Oni ini dia adalah guru saya saat saya menjadi seorang siswa dulu, tepatnya tahun sekitar 2010 sampai 2012 saya lulus dari sekolah ini, dan beliau sebagai guru saya yang mengajar saya di jurusan ini, jurusan Kriya Tekstil, karena pada waktu itu semenjak saya menjadi sebagai seorang siswa di SMK Negeri 5 Manado memilih jurusan Kriya Tekstil karena memang ada ya bakat di bidang itu. Saya suka dengan Kriya Tekstil, ada hobi juga saya di situ, dan sehingga hal itu yang membuat saya menjadi kenal dengan Bapak Oni ini, guru saya. Karena Pak Oni ini dia mengajar sebagai guru di jurusan Kriya Tekstil waktu itu, dan kami bertemu di situ, saya sebagai seorang siswa pada waktu itu. Pak Oni ini dia orangnya yang bagi saya pribadi ya, orangnya itu asik, tidak tegang. Kalau dia dalam mengajar, saat mengajar kepada siswa, caranya masih seperti waktu saya mengenal beliau saat seorang siswa dulu. Cara mengajarnya asik dan membuat kami pada waktu itu mudah menerima pelajaran apapun yang disampaikan beliau. Sampai saat ini ketika beliau menjadi teman atau rekan sekerja guru, dengan cara yang sama membuat siswa-siswa juga tetap tertarik untuk menerima pelajaran karena pembawaannya yang sangat senang mengajar, tidak membuat siswa tegang, dan tentunya asik, bisa diterima setiap materi, setiap yang diajarkan. Seorang guru tidak pernah berhenti mengajar, meski muridnya telah menjadi pendidik. Warisan ilmu terus hidup. Di luar sekolah, perjalanan batik terus berlanjut. Pak Oni percaya,
pendidikan harus bertemu dengan industri karena karya akan memiliki masa depan ketika mampu memberi nilai ekonomi. Di pos ATM. Iya, yang ATM baik. Iya. Yang tenungan. Jadi kelihatan seperti tulis. Salah satunya sekarang kita yakin karena ada industri seperti ini. Yang ada di Zaba ini salah satunya yang membuat saya semakin semangat. Kenapa? Ternyata ada pengusaha-pengusaha yang sudah ingin mengembangkan batik. Nah, tinggal kita memasok nanti SDM-nya. Sehingga nanti siswa kita yang kita latih itu menjadi ada tempat untuk mereka berkarya. Pak Oni sih belum lama saya kenal, cuman lebih banyak orang atau lebih banyak teman tahu membatik kan lebih bagus sebenarnya, karena semakin banyak orang bisa buat batik semakin bagus, apalagi yang mainnya ke sekolah-sekolah. Justru lebih bagus kalau angkat mulai dari sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, larinya ke SMA, diangkat budaya melalui membatik itu. Itu saya sangat mendukung sih program seperti itu, sekalian mengangkat budaya, terus sekalian mengangkat seni Sulawesi Utara khususnya. Kolaborasi menjadi kekuatan. Guru, perajin, pelaku UMKM, semuanya memiliki tujuan yang sama, menjaga batik tetap hidup. Batik adalah cerita tentang bangsa, tentang tangan-tangan yang memilih menjaga. Ketika zaman terus berubah, di sudut ruang praktik sebuah sekolah di kota Manado, Oni Jailani membuktikan bahwa seorang guru dapat meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Daripada sekedar selembar kain, ia mewariskan pengetahuan, ia mewariskan kebanggaan, dan ia menorehkan harapan agar batik Sulawesi Utara terus hidup dari generasi ke generasi.